Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman teman, salam dari Masikang Lab Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Jika teman-teman ingin mengetahui sejarahnya, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Beliau merupakan bagian dari Wali Songo. Wali Songo sendiri merupakan sebutan untuk 9 tokoh yang dianggap memiliki pengaruh penting dalam mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Sebutan wali biasanya dialamatkan kepada orang yang memiliki keistimewaan luar biasa dari Allah, sehingga tidak semua orang mendapatkan julukan tersebut. Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali, wali Allah atau waliullah. Dalam bahasa Arab berarti seseorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah dalam kalimat waliullah. Al-Quran menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Dalam Quran surat Yunus ayat 62-63 menjelaskan yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Sementara itu, kedudukan Sunan Gunung Jati di kalangan Wali Songo sebagai wali kutub atau pemimpin para wali yang juga diakui di kalangan masyarakat Jawa. Wali kutub merupakan wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta pada masanya. Wali kutub memiliki 2 kedudukan yang menjadi alasan mengapa manusia perlu memahami keberadaan, kedudukan, dan keagungannya. Pertama, secara batiniah, wali kutub adalah inti dan pusat kehidupan makhluk di alam semesta. Kedua, mengenal pribadi dan mengetahui wali kutub dapat membebaskan jiwa dari kemusyrikan serta sebagai teladan dalam kehidupan. Selain itu, dikutip dari Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal sebagai wali kutub, beliau juga ahli dalam berbagai bidang seperti 1. Ahli bahasa. Ahli sejarah mencatat, dari kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Kedua, ahli ilmu kedokteran. Selain ahli bahasa, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istrinya tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu.
Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Ketiga, ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan agama Islam dan mengembangkan Cirebon, beliau dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Sebagai waliul amri atau seseorang wali yang memegang kekuasaan politik, Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Hal itu dikarenakan keluasan ilmu yang dimilikinya serta pemahaman tentang ajaran agama Islam. Salah satu buktinya yakni ketika Sunan Gunung Jati diminta untuk memimpin upacara penobatan dua orang Sultan Demak, yakni Adipati Unus yang menjadi Sultan Demak kedua pada tahun 1518 Masehi. Kala itu, Adipati Unus menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Raden Patah, yang telah meninggal dunia. Lalu yang kedua, memimpin upacara penobatan Raden Trenggono, menjadi Sultan Demak ketiga, menggantikan kedudukan kakaknya, yaitu Adipati Unus, yang gugur di medan pertempuran melawan Portugis. Meski saat itu di Demak ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun upacara penobatan tersebut diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Hal itu disebabkan Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pemimpin para wali yang arif, adil, dan bijaksana dalam menangani masalah politik dan juga penobatan. Keempat, ahli strategi. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah. Yang kelima, ahli pendidikan. Selain ahli strategi dan peperangan, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, beliau menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa, door to door kalau dalam bahasa sekarang. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat, mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Seba Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.